Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di channel ini kita akan berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada imam salat yang tak fasih, misalnya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gimana? Tak ada bedanya nih. Na'budu, bukan kanak, anak. Oh, dibacanya nasta'in, dibacanya nasta'in. Kalau merubah makna, batal salat. Merubah makna, batal salat. Makanya betulkan Fatihah, betulkan Fatihah, betulkan Fatihah. Kemarin waktu Syekh Abdurrahman Syahid datang, berapa orang beliau yang betulkan Fatihah? Waktu Syekh Abdurrahman Awaji datang, berapa yang betulkan Fatihah? Ustaz memangnya pernah betulkan Fatihah? Saya membetulkan Fatihah saya 3 bulan, lalu pindah. Sama siapa? Syekh Azra'i Abdul Rauf. 3 bulan, baru dipindahnya. Setiap saya datang itu terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok datang itu lagi 3 bulan baru dia pindah. Entah apa yang dia dengar, wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah guru-guru dulu, karena dia takut kalau Fatihahnya batal, solatnya batal. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Hambali maupun yang lainnya, mereka menegaskan, jika makmum bacaan Al-Fatihahnya lebih sempurna, dia bisa baca Fatihah dengan lengkap, baik. Sementara imamnya bacaan Al-Fatihahnya ada yang cacat, intinya salah mengubah makna, maka makmum ini batal sholatnya ketika dia di belakang imam yang Fatihahnya salah. Ada orang datang ke masjid, sampai di situ, waduh, imamnya Pak ini, saya tahu beliau ini nggak bisa baca Quran, sangat jauh dari tajwid yang benar, salah bacaan Fatihahnya. Sementara dia ini makmum bisa baca Fatihah dengan benar. Pilihannya pulang atau sholat di masjid itu, tapi dia tidak bermakmum dengan imam itu. Kalau pulang, wah nanti muncul suudzon dari masyarakat, dikiranya saya tidak mau bermakmum dengan beliau, nanti malah dianggap mengkafirkan beliau dan seterusnya. Wah, konsekuensinya berat. Atau sholat di belakang dia tapi tidak bermakmum dengan dia. Nah itu caranya gimana? Nah inilah contoh. Ada orang terkadang di soft, dia sholat tapi tidak punya niat nyambung dengan imam itu. Maka dalam hal ini sholatnya sendirian dan dia harus mufarokoh. Atau yang paling pahit, dia sholat bareng imam itu terus baleni sholat. Nah, jadi dia sholat 2 kali karena dia merasa sholatnya batal sebab imamnya tidak bisa baca Al-Fatihah. Buya yang saya hormati, yang saya mau tanyakan Buya, jika kita bermakmum dengan imam yang bacaannya kurang pas tajwidnya, itu bagaimana Buya? Bermakmum dengan orang yang bacaan tajwidnya belum benar. Di sana ada istilah namanya ummi sama qori. Ummi sama qori bab surat Al-Fatihah. Yang namanya qori dalam bab salat ini adalah orang yang bisa benar membaca surat Al-Fatihah. Kalau ummi adalah yang bacaan Fatihahnya nggak benar. Ya ha jadi kaf, ya. Sod jadi sin, banyak macam-macam ya nih. Yang sekiranya dia itu merubah makna. Kalau ada orang membaca Fatihah kok belum fasih dan sampai merubah makna, akan tapi bukan karena dia sengaja, memang karena lidahnya seperti lidah yang baru pensiun belajar Iqra, ya dimaafkanlah. Allah Maha Kasih kok. Hak udah ketemu tuh kaf tok. Nah. Fa jadi pak, untung tidak ada fa di Al-Fatihah, nggak ada fa kan? Fatihah nggak ada fa, beruntunglah orang Sunda, Fatihahnya nggak ada fa-nya. Baik. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Nggak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran, biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran, masih alhamdulillah. Yang repot sampai malaikat Israel datang, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Naudzubillah. Baik. Kemudian, kalau qari, orang yang bacaan Fatihahnya sudah benar, biarpun tidak sampai derajat seperti qari hebat itu. Yang penting, makhrajnya sah, maknanya tidak berubah, itu namanya qari. Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Baik, kita bicara fikih dulu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda bacaan Fatihah saja yang dibahas.
Fatihah Anda benar, maka Anda menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, Anda tidak sah bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya belepotan, yang hak jadi kaf tadi. Ada lahan di situ dan dia adalah termasuk ummi. Tidak sah menurut pendapat yang pertama. Termasuk bacaan Fatihahnya adalah nggak sempurna menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada Fatihah. Tak taunya imam Anda nggak pakai bismillah, maka pada dasarnya Anda tidak sah bermakmum dengan dia. Karena apa? Selagi tidak pakai bismillah, Fatihahnya tidak sah. Selagi tidak sah, tidak boleh jadi imam bagi Anda. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Baik, tapi imam saya di kampung saya nggak mau diganti, Bu ya. Sudah bacanya nggak benar, nggak mau diganti. Bagaimana ini? Dia yang bangun masjid. Pengen jadi kiai dia. Baiklah, sekarang ada yang kedua. Kalau pertama tadi al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, pendapat yang dikukuhkan, ibrah bi'tiqadil ma'mum, yang ngerti istilah fikih mungkin akan paham, yang tidak, yang penting hasilnya paham nanti. Jadi menurut pendapat yang dikukuhkan itu, kalau menurut makmum itu sah, maka boleh Anda ikut dia. Kalau menurut Anda tidak sah, maka tidak boleh Anda ikut dia. Yang tidak baca bismillah menurut Anda yang Syafi'i tidak sah, maka Anda tidak boleh ikut dia. Ini pendapat yang pertama dikukuhkan. Pendapat yang kedua, dan ini perlu dihadirkan di masyarakat kita ini, agar kita lemah, lembut, agar kita tuh lebih kasih ya. Jangan keras-keras banget. Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacanya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kenapa dia nggak pakai bismillah? Karena bukan madhab Syafi'i. Oh ya sah, kita ngikut dia. Menurut pendapat yang kedua. Maksudnya begini. Jika Anda menjadi imam di Indonesia, hendaknya Anda jadi orang bijak. Jangan sampai tidak pakai bismillah. Atau kalau ternyata Anda bacanya belepotan, jadi makmum saja enak. Anda bijak kalau mau jadi imam. Satu. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Nggak mau saya, kenapa? Bacanya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Makanya selagi Anda bisa membaca bismillah di masyarakat Indonesia, ya kepakai bismillah. Jangan gara-gara Anda umroh langsung bismillahnya ketinggalan di Mekah. Bukan. Itu madhab lain. Jangan, tetap dibawa bismillahnya. Jangan niru Masjidil Haram dan sebagainya. Tidak salah mereka, karena mereka ikut aturan madhabnya. Anda tetap bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu dong. Baik, kalau jadi imam yang bijak. Kalau ternyata dia jadi makmum juga yang bijak. Kalau ternyata imamnya nggak pakai bismillah, dia madhab selain Syafi'i, ya bijak. Jangan langsung lari nanti. Atau belepotan bacanya, Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Ya, baik imam. Kalau Anda memang imamnya nggak mau bismillah, ya jangan jadi imam, biar yang lain saja jadi imam. Sungguh saya punya guru sangat bijak, Profesor Dr. Ali Tuharroyan. Beliau tidak pernah mau jadi imam di antara kami. Kenapa? Karena madhabnya Maliki. Waktu ditanya kenapa ya Syekh mau jadi imam, aku takut berbeda denganmu. Nggak maksain jadi imam karena madhabnya Maliki. Seorang alim besar di Mesir sana waktu ngajar di Yaman. Beliau tidak pernah jadi imam waktu belajar, waktu sholat dengan kami. Kenapa? Takut aku berbeda. Sholat dah kamu jadi imam, sah kok saya ngikut. Ini orang kemarin sore maksain jadi imam, berbeda dengan masyarakat, bikin orang gelisah. Ini nggak bijak sekali ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sah jika sholat di belakang orang-orang ini? Yang pertama fasik yang terang-terangan, yang kedua ahlul bid'ah, yang ketiga tidak fasih baca Al-Fatihah. Hukumnya orang yang sholat, ya, selama dia masih muslim, maka sholatnya apa? Sah. Selama dia masih muslim, betapapun model orang tersebut, apakah dia pelaku maksiat, apakah dia ahlul bid'ah, selama dia orang muslim, bid'ahnya bukan bid'ah kekufuran, bukan bid'ah kesyirikan, maka sah sholat di belakang dia. Meskipun dia tahu bahwasanya imam adalah seorang kedudukan yang terhormat, tidak sembarang orang yang boleh jadi imam. Makanya Nabi SAW berkata, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling qari, yang paling pintar tentang Al-Quranul Karim. Maka sebabnya mengatakan dalam masalah imam tidak ada masalah tawadhu ya. Kalau ada orang yang lebih ahli, maka kita suruh yang jadi imam. Ya. Jangan sampai ada orang tidak pantas jadi imam, nekat jadi imam. Ya. Mereka jadi imam, ini tidak boleh karena memang sebagian orang ingin jadi imam ya. Kita katakan tidak, imam itu kedudukan yang terhormat dan Nabi mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam harus yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim ya. Adapun orang yang tidak pantas jadi imam, Al-Fatihahnya ngawur, maka ini sebenarnya tidak lagi jadi imam sebenarnya. Tapi kenyataannya para hadirin dan hadirat, banyak di tanah air kita orang-orang yang memang belum fasih baca Al-Qur'an. Dia yang paling fasih di antara orang-orang yang lain. Ya sudah dia jadi imam, mudah-mudahan Allah maafkan.
Karena kalau kita mau ngecek, ya banyak imam-imam yang memang Al-Fatihahnya juga belum apa? Belum fasih ya. Tetapi kenyataan itu yang terbaik yang ada. Itu yang terbaik yang ada ya. Sering saya sholat di belakang orang ya, kalau kita sudah biasa di Arab Saudi dengar imam bacanya ngaco ya kita gelisah di belakang. Gelisah di belakang, apalagi dia salah huruf ya. Seperti saya cerita ada orang baca wa ammasaila fala tanhar, dibaca pakai h kecil. Wa ammasaila harusnya wa ammasaila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak, tapi dia pakai saking fasihnya dia baca pakai h. Wa ammasaila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta jangan kau sembelih ya. Artinya jangan kau sembelih. Pukul aja enggak apa-apa. Tapi penting jangan disembelih ya. Ya kita di belakang dengar ini kan mau ketawa ya, tapi ya gimana ya. Ya itu dalam harusnya sholatnya batal kalau sengaja, tapi dia enggak sengaja, dia enggak tahu mau diapain ya. Maka saya katakan Allah memberi uzur ya. Kebanyakan orang tidak begitu fasih, dia tidak dapat guru, yang mudah-mudahan itu yang bisa dia lakukan. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau Anda ragu imamnya baca Al-Fatihah kurang fasih, Anda baca sendiri. Anda baca sendiri. Demikian juga orang fasik yang terang-terangan tidak pantas jadi imam. Dia fasik, bermaksiat terang-terangan. Tapi kalau dia jadi imam sah. Selama dia seorang muslim maka salatnya apa? Sah. Apakah makmum mengaminkan bacaan surah Al-Fatihah imam yang memiliki lahan jali? Ya kalau lahannya jali, itu tampak sekali. Itu dilihat pada posisi mana dia lahan. Iya. Kalau dia baca ihdinas siratal mustaqim, saat dia baca sin atau dia baca zai, misalnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca begitu, itu dihitung lahan jali. Tapi dia ada di sebagian qiraat, tidak membatalkan sholat. Ada di sebagian qiraat. Tapi kalau ta'nya dia baca ta, ihdinas sirata misalnya, nah itu dia rubah ta menjadi ta. Itu membatalkan sholat. Atau al-alamin, ain dia rubah menjadi alamin pakai a, nah itu lahan jeli. Nah itu membatalkan sholat. Dan tidak boleh sholat di belakang imam yang seperti itu. Tapi kalau dia terlanjur ikut misalnya di belakang imam, ketika dia ikut di belakangnya, keliru bacaannya, maka dia ulangi membaca Al-Fatihah dengan benar. Iya. Tapi kalau orang-orang mengaminkan, dia juga ikut mengaminkan, tidak ada masalah. Sebab itu memang kaitannya dengan sholat berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda tentang mengikuti imam yang keliru, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum alaihim." Sholatlah kalian, kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Hanya saja kalau sebelum sholat, dia tahu imamnya ini bacaannya tidak benar, bacaan Al-Fatihahnya tidak syah, maka dia tidak boleh ikut bersama imam itu. Kalau dari awalnya dia tahu bahwa imam para ulama tidak syah dari mazhab Syafi'iyah, Hambali maupun yang lainnya, mereka menegaskan, jika makmum bacaan Al-Fatihahnya lebih sempurna, atau dia sholat bersama jemaah yang lainnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, berikutnya Ustaz. Dari Novan di Semarang. Ustaz, jika bacaan imam siratal ladzina menggunakan huruf zal mirip menjadi siratal lazi yang pakai zai, apakah hal tersebut membatalkan sholat Ustaz? Serta bagaimana bermakmum di belakang imam tersebut? Apakah orang Indonesia mendapatkan uzur akan buruknya bacaan Al-Fatihah Ustaz, dikarenakan sulitnya menemukan imam yang bacaannya baik? Nah kalau alladzina pakai dal dibaca zai, allazina, nah itu tidak syah bacaan Al-Fatihahnya, tidak syah sholatnya. Sebab itu merubah dari lahan jali, dari kekeliruan yang sangat jelas dan merubah makna. Ya, itu bisa membatalkan sholat, disebutkan oleh para ulama. Karena itu setiap muslim dan muslim itu ada kewajiban membaca Al-Fatihah dengan benar. Dia belajar dari guru. Dan cara penyebutan huruf itu alhamdulillah dimudahkan. Apalagi di masa sekarang ini, yang sangat mudah seorang mendengar dari murattal, dari bacaan Al-Quran yang bagus, pembaca Al-Quran yang telah benar bacaannya dan dimaklumi akan keilmuannya dalam membaca, itu dimudahkan. Jadi jangan membiarkan diri dalam kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Saya ingin bertanya, imamnya bacanya rusak, bolehkah keluar shaf dan sholat sendiri? Kalau dia tahu dari awal itu imam bacaannya menyebabkan sholatnya tidak syah, maka dari awal dia tidak boleh ikut bersama imam. Dia cari tempat lain sholat. Tapi kalau dia tahu di pertengahan sholat bacaan imam ini
atau sholat imam ini tidak syah, maka dia ikut saja bersama imam sampai imam selesai sholatnya. Begitu dia salam, dia berdiri menambah rakaat sesuai dengan rakaat sholat tersebut. Nah, caranya seperti itu. Kenapa tidak keluar? Sebab tidak cocok tuh dalam sholat berjamaah di tengah masyarakat umum, tiba-tiba keluar pergi meninggalkan masjid sholat sendiri. Itu namanya cari keributan. Ya. Mungkin setelah itu berkelahi dengan jemaah masjid. Dan itu tidak diperbolehkan ya seperti itu. Pada hal-hal yang seperti itu seorang dia melakukan sholat. Setelah selesai imamnya dia berdiri menambah. Jelas ya? Berdiri menambah. Ataupun kalau imamnya misalnya ada kekeliruan tapi tidak membatalkan sholatnya, dia sholat saja bersama imam sampai selesai. Karena itu tentang imam-imam yang mengakhirkan waktu sholat, Nabi SAW bersabda, "Shallu fa in asawu falakum wa lahum wa in akhtau falakum alaihim." Sholatlah bersama mereka. Kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Baik. Bismillah. Saya mau bertanya Ustaz tentang hukum mufarokoh ketika sholat berjamaah dan bagaimana kaifiatnya. Misalkan ketika kita sholat subuh, kemudian bacaan imam terlalu panjang dan kita sedang berada di rakaat yang kedua. Apakah ketika kita ingin mufarokoh kita tinggal menambah 1 rakaat ataukah kita harus sholat ulang di belakang setelah 2 rakaat? Baik, jazakallahu khairan. Jadi mufaroqah ini apa sebabnya dia mau meninggalkan sholat berjamaah? Itu dilihat sebabnya apa. Jadi pada asalnya itu tidak boleh dia meninggalkan imam. Kalau dia keluar dari imam itu artinya dia batalkan sholatnya. Itu hukum dasar di dalam hal itu. Karena seorang yang menyelisih apa yang dilakukan oleh imam itu dari pembatal sholat. Dari pembatal sholat. Cuman kalau misalnya terjadi orang-orang yang jahil seperti di masa Nabi ya, ada yang ikut sholat bersama sebagian sahabat, dia berpanjangannya sholat sendiri. Nah, itu dibangun di atas kejahilan, ketidaktahuan. Tapi setelah sampai ilmu kepadanya, tidak diperbolehkan hal itu. Iya. Makanya di kaidah fikih itu, kalau orang meninggalkan kewajiban tadinya, karena dia kejahilan, itu dimaafkan. Dia dimaafkan. Tapi kalau dia sudah tahu, dia mengerti hukumnya, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi itu pembahasan tidak ada hal dia bukan hal yang luas, di perkara yang sempit saja. Hanya di masalah-masalah tertentu. Di masalah-masalah tertentu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Ustaz, ketika ana sholat subuh pagi tadi, di rakaat kedua imam lupa membaca surah Al-Fatihah. Namun ana membaca Al-Fatihah Ustaz di setiap rakaatnya. Ketika diingatkan, imam tidak mendengar dan lanjut hingga salam. Setelah salam, imam diingatkan lagi kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah di rakaat kedua tadi. Kemudian imam bangkit sholat kembali 2 rakaat, mengulangi sholat subuhnya tanpa aba-aba kepada jamaah. Karena ana kira imam hanya akan mengganti 1 rakaat saja, maka ana juga ikut imam dengan niat mengganti 1 rakaat. Tapi ternyata imam sholat 2 rakaat. Jadi ana duduk di 1 rakaat dan menunggu imam kemudian salam bersama imam. Dan ana lanjutkan dengan sujud sahwi. Imamnya tidak sujud sahwi Ustaz. Apa yang ana buat ini sudah benarkah Ustaz? Atau bagaimana yang benarnya Ustaz? Ini yang pertama pentingnya belajar agama ya. Dalam hal kesehari-harian, karena muncul kasus-kasus seperti ini, kita harus punya fikih tentang hal tersebut. Apalagi kalau seorang itu bertindak sebagai imam, maka dia harus tahu hukum-hukum yang terkait dengan hal ini. Karena bukan terkait dengan sholatnya saja, terkait dengan sholat orang-orang yang berada di belakangnya juga. Jadi tadi kalau dia katakan di rakaat yang kedua imam tidak membaca Al-Fatihah, itu saya kurang jelas. Tidak membaca dalam artian tidak menjaharkan atau tidak membaca sama sekali. Dibedakan antara 2 hal. Jadi kalau tidak menjaharkan Al-Fatihah, misalnya imam lupa ya, biasa lupa. Ya, dia sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sudah baca Al-Fatihah baru dia ingat, oh ini sholat subuh rupanya, harusnya jahar. Tapi sudah selesai dia baca Al-Fatihahnya. Maka ini tidak disyariatkan dia balik lagi membaca Al-Fatihah. Dia lanjut saja membaca surah. Karena menjaharkan membaca surahnya itu hukumnya sunnah. Yang penting dia baca. Adapun makmum di belakangnya, kalau dia tidak mendengar imam, maka mereka membaca sendiri Al-Fatihah pada diri mereka.
menurut pendapat yang mencukupkan bacaan imam. Tapi menurut pendapat yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan ini pendapat lebih kuat berdasarkan hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi tetap dia membaca Al-Fatihah, para makmum yang berada di belakang imam. Jadi kalau imamnya cuma lupa menjaharkan, salatnya syah, tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu kalau memang imamnya tidak membaca Al-Fatihah. Rakaat yang kedua tadinya sudah jahar begitu, berdiri, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung dia baca surah, tidak ada jarak. Langsung baca surah, tampak bahwa dia tidak baca Al-Fatihah, meyakinkan. Maka ini ditegur imamnya, diingatkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya selepas sholat, imamnya baru sadar, maka kewajiban si imam itu dia mengganti 1 rakaat saja. Sebab itu yang kurang, dia berdiri tambah 1 rakaat, atau mengganti 1 rakaat, setelah itu salam. Setelah salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Dengan itu sempurna sholatnya, sebab sujud sahwinya itu menambal atau menggugurkan segala tambahan dan kekurangan yang ada di dalam sholatnya. Dan makmum itu ikut bersama imam di dalam sujud sahwi. Jadi kalau seperti tadi keadaannya si imam karena dia tidak paham hukum, akhirnya dia ulangi kembali sholat subuhnya 2 rakaat. Ya kalau makmumnya semuanya ikut 2 rakaat bersama imam, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena memang imamnya nggak tahu. Kalau si imam misalnya dia tidak sujud sahwi, maka itu juga tidak ada masalah. Sholatnya tetap syah. Itu kewajiban terkait dengan si imam dia tinggalkan pada dirinya. Dia berdosa kalau dia tidak. Dia sengaja meninggalkannya misalnya. Iya. Tapi terkait dengan makmum yang berada di belakangnya, tidak ada kewajiban apapun terhadap mereka, sholat mereka sudah syah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Pertanyaannya adalah, bagaimana apabila kita makmum mendengarkan bacaan salah makhraj imam saat sholat? Apakah diperbaiki dengan suara besar atau kecil? Kalau dia terkait dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau makhrajnya itu dari hal yang merubah makna, yang menyebabkan dia seakan-akan tidak membaca surah tersebut sebagaimana mestinya, itu tidak ada masalah, diluruskan, diingatkan. Iya. Tapi kalau di selain surah Al-Fatihah, nah itu sepanjang memang cara bacanya kurang bagus dan seterusnya, itu tidak perlu terlalu ditekankan, karena kadang bisa menyebabkan hal-hal yang dampaknya lebih negatif daripada mengingatkannya atau membiarkannya tetap salah. Semoga Allah memberi taufik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Jangan juga lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.